Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Cadel. Ya opo kabarmu kabeh lur, sehat-sehat? Semangat terus pokoknya ya di tengah banyaknya ketidakpastian ini. Dan kalian harus tetap kuat lur, jangan sampai lemah kayak rupiah. Balik mana ambek aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film semi autobiografi atau sebagian dari film ini adalah kisah nyata dari Pak sutradaranya yang membrutalkan, mengharukan sekaligus menginspirasi, yaitu Farming tahun 2018, mengisahkan tentang seorang bocil asal Nigeria yang sejak usia 6 bulan terpaksa dititipkan ke keluarga di Inggris karena suatu keadaan. Sejak saat itulah bocil ini mengalami banyak trauma karena sering dibully, tidak mendapat kehangatan dari ibu asuhnya, sampai akhirnya dia pun tergabung ke sebuah geng yang sangat brutal. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung aja kita ke request dan pertanyaan mantap dari dulurku Saleh Hidayat ya. Cak, kalau Icang itu suka makan bacang, kalau Icol itu suka makan apa? Icang, bacang, Icol berarti bakso dicocol. Monggo sketsakan lur. Strip him. Film dimulai dengan sebuah informasi bahwa dari tahun 1960 sampai 1980, puluhan ribu anak Nigeria dititip asukan oleh orang tua mereka ke para keluarga kelas pekerja kulit putih di Inggris. Sistem seperti ini dikenal dengan nama farming alias pertanian, dan film ini adalah salah satu ceritanya lur. Sebelum lanjut, biar enak kita sebut kulit hitam KH dan kulit putih KP ya lur ya. Oke, setuju? Kancut kita ke filmnya. Pada tahun tersebut pemerintah dan warga Inggris khawatir dengan banyaknya imigran KH yang masuk ke negara mereka karena mulai terjadi kekacauan di mana-mana, khususnya bentrokan antara kelompok sayap kanan dengan para imigran, dan polisi kesulitan mengendalikannya. Berita juga membahas tentang para imigran dari Nigeria yang sejak negara itu merdeka tahun 1960, anak-anak Nigeria dititipkan ke keluarga kelas pekerja KP agar bisa mendapatkan perawatan yang baik, sedangkan orang tua mereka terpaksa harus menitipkan karena setelah Nigeria merdeka, banyak yang lanjut studi kuliah di Inggris sambil nyambi kerja yang tentu mereka tidak ada waktu untuk merawat anak lur. Dan inilah Farming. Nigerian immigrants to assimilate in their foreign culture. As right-wing groups clash with local immigrant population. Many British people have publicly said the recent immigrant Reports indicate that this practice has spread. Pada tahun 1967 di kota Tilbury, Inggris, pasangan suami istri Femi dan Tolu menitipkan bayi mereka bernama Enitan atau panggilannya Eni yang masih berusia 6 bulan ke calon keluarga asuhnya, yaitu Ingrid Carpenter dan suaminya Jack. Setelah itu Femi dan Tolu memberikan uang asuh, juga mengatakan mereka akan membawa Enitan pulang ke Nigeria jika nanti kuliahnya di Inggris sudah selesai, dan Tolu pun menangis karena terpaksa berpisah dengan putranya. Singkat cerita, 8 tahun kemudian, Eni sudah masuk usia SD, dan sekarang Ingrid memiliki beberapa anak asuh lain yang 2 diantaranya adalah adiknya Eni lur. Eni juga suka bermain sendiri di belakang sofa dengan teman-teman imajinasinya. Akan tetapi sejak menitipkan Eni di sana, Femi dan Tolu tidak pernah datang berkunjung dan hanya menitipkan uang 13 euro per minggu, padahal mereka tinggal di London yang hanya beberapa jam saja dari Tilbury. Hari itu Eni juga mendengar perkataan ibu asuhnya Ingrid yang tidak terlalu menyukai dirinya dibanding anak-anak asuh lain karena Eni sering bersikap menyebalkan. Sementara itu karena kekurangan uang, beberapa kali Ingrid menyuruh Eni untuk diam-diam mencolong barang seperti perhiasan, tapi saat kepergok, Ingrid berpura-pura memarahi Eni agar tidak iseng mengambil barang dari toko. Wait till I take you home.
I'm sorry, I keep telling him. Secara rutin petugas sosial akan datang ke rumah-rumah orang tua asuh untuk mengecek apakah kondisinya masih layak dan anak-anak asuhnya terurus dengan baik. Seperti biasa, Ingrid dan Jack pun meminta anak-anaknya untuk membantu membersihkan rumah sebelum petugas sosial datang. Alhamdulillahnya mereka semua aman karena tubuh anak-anak asuh Ingrid bersih, tidak ada kutu, dan mereka juga sangat terawat lur. Lalu petugas sosial memberitahu kebijakan yang baru. Jika ada anak asuh yang tidak pernah dikunjungi orang tua kandungnya, maka mereka akan dimasukkan ke panti asuhan sebelum dikirimkan ke kerabat dekatnya. Mendengar itu, Ingrid pun keberatan karena dia tidak mau kehilangan satupun anak-anak asuh yang begitu dia sayangi. Namun sebenarnya lur, Ingrid memiliki anak asuh sebanyak itu agar dia bisa mendapat tunjangan rutin per anak dari pemerintah karena suaminya Jack bekerja sebagai supir yang tidak bisa mencukupi keuangan keluarga mereka dan juga jarang pulang. Selain itu, Ingrid sudah 2 kali keguguran dan mereka pun sepakat untuk memiliki anak-anak asuh saja. The new directives tell us to place it until they're deported. This has been tripling in the last 6 months. They're British. Can't deport them. Well, we hope it won't come to that. Beberapa hari kemudian, Annie yang pulang sekolah tiba-tiba membawakan kalung emas yang baru saja dia colong dari toko demi membahagiakan Ingrid. Di lain sisi, Annie selalu dibully oleh anak-anak di sekolah maupun di lingkungan sekitar hanya karena dia anak KH. Annie sempat dilempari batu oleh bocil-bocil KP, bahkan anjing bocil itu juga disuruh menggigit kaki Annie. Ingrid langsung membawa Annie ke rumah sakit untuk dijahit luka di endas serta kakinya. Dan ketika Jack pulang, Ingrid pun meminta suaminya untuk mengkoitkan si guguk atau membalas perbuatan bocil tersebut. Akan tetapi Jack hanya meminta Annie untuk berani menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak boleh menjadi anak yang cengeng. Annie pun disuruh menghajar balik bocil tersebut dengan batu bata dan tidak boleh pulang sebelum melakukannya. Jelas Annie yang seorang minoritas takut membalas lur dan hanya bisa duduk terdiam di depan pintu rumahnya. I mean it, Jack. Throat, I want it dead. Shut it. You pick up a brick and you hit him. Don't come back till you're done. Fighting you lot. Send him out there by himself. He's got to learn to fight for himself. Sehari-hari Annie sering bermain keluar bersama anak-anak asuh yang lain dan Annie selalu menjaga mereka karena dia yang paling tua. Sampai suatu ketika Femi dan Tolu datang karena mereka sudah menyelesaikan studi. Lalu Annie serta kedua adiknya pun dibawa pulang ke Nigeria. Mereka semua disambut dengan hangat karena Femi dan Tolu yang sudah menimba ilmu di Inggris diharapkan menjadi sosok yang akan memajukan Nigeria setelah merdeka. Namun karena tidak pernah tahu bagaimana kondisi Nigeria, Annie pun pelongo-pelongo melihat orang-orang di sana lur yang sangat berbeda dengan Inggris. Bahkan Annie sungkan mau salim ke kakeknya yang merupakan sesepuh di kampung itu. Maka dari itu kakeknya akan menjalankan ritual adat untuk Annie agar roh leluhurnya yang dianggap masih tertinggal di Inggris bisa kembali pulang ke Nigeria. Mulai dari dada yang disilet-silet, foto bersama sambil memegang cangkir, sampai menyaksikan wedus yang digorok lur. Di mana semua ritual itu membuat Annie takut dan agak trauma karena baginya itu sangat mengerikan. Annie pun masuk ke sekolah baru yang lagi-lagi membuatnya terkejut karena gurunya begitu kasar. Apalagi Annie masih belum bicara sedikit pun sejak balik ke Nigeria. Akan tetapi Annie selalu berani melawan gurunya, bahkan sampai keluar masuk ke 3 sekolah dalam waktu 6 bulan. Sebagai ayah, Femi tidak tahan dengan sikap anaknya dan selama 6 bulan itu Annie juga masih tidak mau bicara. Meski Tolu ingin mencarikan Annie sekolah
sekolah yang lain atau mendidiknya sendiri di rumah. Namun Femi menolak karena mereka berdua sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Maka dari itu Femi akan kembali menitipkan Annie ke keluarganya Ingrid agar setidaknya dia bisa bersikap normal dan mau bicara lagi. Sedangkan kedua adik perempuannya tetap di Nigeria. Lalu sekembalinya ke Tilbury, Ingrid pun terkejut melihat bekas luka di dada Annie karena ritual adat Nigeria. Bukannya merasa senang lur, Annie semakin merasa kesepian, merasa ditelantarkan kedua ortunya dan takut dibully oleh anak-anak di sana seperti dulu. Saking bencinya dengan Kaha, Annie pun sampai memakai bedak di seluruh tubuh yang justru malah semakin dibully, ya kan? Singkat cerita, 8 tahun kemudian, Annie sudah menjadi remaja SMA. Namun dia memiliki kepribadian yang keras, kasar, dan berani melawan siapapun. Penyebabnya bukan hanya mendapat perundungan sejak kecil, tapi Ingrid juga mendidik Annie dengan sangat disiplin tanpa memikirkan dukungan emosional. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang dirasakan Annie lur. Lalu saat masuk ke sekolah, seperti biasa murid-murid banyak yang mengejek Kahanya, namun Annie tidak menggubris mereka. Di kelas Annie diajar oleh guru keturunan Afrika yaitu Bu Dapo yang begitu baik hati dan berdedikasi dalam mendidik. Akan tetapi Dapo terkejut mendengar Annie yang tiba-tiba mengejek dirinya, dan Annie juga langsung memukuli murid lain yang berani membulinya. What you looking at, you? You're the coon. Get back to your work. You're okay. Pak Kepsek pun langsung menskors Annie beberapa minggu karena berbuat rusuh. Dan saat akan pulang dari sekolah, Annie sempat melihat geng skinhead jalanan yang bernama Tilbury Skins dengan pemimpinnya yaitu Levi. Geng ini menganut paham supremasi KP lur, yang meyakini bahwa ras orang-orang KP lebih unggul dari ras-ras lain dan harus mendominasi masyarakat. Bahkan polisi yang akan menegur mereka langsung jiper dan pergi begitu saja ketika berhadap-hadapan dengan Levi. Di rumahnya Ingrid menangis karena anak asuh kesayangannya telah dibawa kembali oleh ortunya. Begitu melihat Annie yang baru pulang, Ingrid pun semakin kesal dan berharap Annie saja yang dibawa pulang ke Nigeria karena sehari-harinya Annie selalu berantem hingga menyusahkan Ingrid, dan Annie yang mendengar itu pun hanya terdiam lalu balik ke kamarnya. Di keesokan pagi, Dapo sempat melihat Annie yang memperhatikan dirinya dari balik pohon. Bu Dapo sadar Annie memiliki masalah psikologis yang serius hingga sering bersikap kasar dan berjanji akan meminta bantuan Pak Kepsek agar mengurangi masa skorsnya Annie. Karena Dapo tahu sebenarnya Annie adalah anak yang cerdas dan jika fokus sekolah, maka hidupnya pasti akan berubah. Karena hujan deras, Dapo mengajak Annie ngobrol di dalam mobil. Dan Dapo memberitahu mimpinya sejak kecil, yaitu menjadi ilmuwan. Dengan pendekatan seperti itu lur, Annie akhirnya mau bercerita jika dia ingin menjadi seorang seniman suatu hari nanti. Annie juga menjelaskan bahwa dia selalu sendiri dan hanya memiliki teman imajinasi saja. Stuff on it and watch it come away. That's beautiful. My imagination is my friend. Karena hujan sudah berhenti, Annie pun pergi ke lapangan kosong untuk menggambar bunga-bunga yang tumbuh di sana. Dari sini kita bisa mengerti lur, bahwa menggambar adalah cara Annie mengekspresikan diri karena dia sulit mengungkapkan emosinya. Dengan menggambar, Annie bisa meredam kecemasan serta kemarahannya yang selama ini dia salurkan secara tidak sehat, ya kan lur? Akan tetapi geng Tilbury Skin sudah mengincar Annie dari kejauhan. Dan gak pakai lama mereka pun mengeroyok Annie juga membulinya hanya karena dia orang KH. Strip him. Doing that was teacher, cozy like little lovebirds, huh? It's a white coat.
Beberapa hari kemudian, Annie kembali menunggu Bu Dapo pulang dari sekolah. Namun ketika melihat Levi and the Gang lewat, Annie yang tidak terima atas perlakuan mereka pun menantang untuk berkelahi sambil membawa palu yang sudah disiapkannya. Tanpa ragu, Levi mendatangi Annie dengan memasang knuckle di tangan kanan. Akan tetapi Annie tidak berkutik sedikit pun karena dia terlalu takut, yang akhirnya Annie pun langsung dihajar oleh Levi. Sementara Dapo yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dihadang oleh anak buahnya Levi. Bukan hanya dihajar, tapi Annie dipaksa mengatakan bahwa dirinya orang negro, dan Levi juga menyuruh Annie jongkok di sebelahnya, seolah-olah Annie adalah hewan peliharaan. Ikut gregetan aku lihatnya, lur, pengen tak keplak endasnya si Levi ini, sumpah. I'm a coon. Say it. Go on. Go on. Can say it. I'm a coon! Go on, piss off, wankers. Go on, off the... It's a dog. Hari demi hari pun berlalu, geng Tilbury Skins merampok uang-uang di kantor pos juga merusuh di sana. Sedangkan Annie yang sudah menjadi peliharaan diminta menunggu di luar saja. Sampai akhirnya datang seorang polisi yang berusaha menghentikan aksi mereka, dan Annie pun nekat menghantam endas polisi itu dengan bata, yang membuat Levi DKK senang melihat kebrutalannya. Namun tak lama kemudian datanglah musuh bebuyutan Tilbury Skins, yaitu geng Grey Skins, yang akan membuat perhitungan karena Tilbury Skins merampok di wilayah mereka. Anak-anak Tilbury segera kabur membawa uang rampokan karena mereka masih belum siap tawuran. Grey Skins! Tilbury Skins berkumpul di markas mereka, yaitu tempat penampungan barang-barang rongsok. Setelah itu anggota-anggota lainnya pun datang, termasuk cewek-cewek skinhead dengan model rambut yang luar biasa keren. Salah satunya bernama Trish. Meskipun dia adalah pacarnya Levi, namun Trish sepertinya tertarik dengan Annie karena orang-orang Afrika memiliki pistol gombyok yang jumbo, lur. Lalu salah satu anggota membawakan babi yang baru dia colong untuk diberikan kepada Levi. Setelah itu Levi pun menyuruh Annie untuk mencumbuk tersebut, dan mereka semua langsung menyorakinya. Tapi jelas Annie tidak mau melakukannya, dan dia pun nekat menggorok si yang membuat para anggota sangat terkejut. Annie pun terus mengatakan Sieg Heil, yang artinya salam kemenangan dan sering dikatakan orang-orang Nazi. Akan tetapi Levi menjelaskan bahwa Tilbury Skins anti-Nazi dan mereka hanya mencintai Inggris. Karena melihat keberanian Annie, Levi pun akhirnya mengakui Annie sebagai anggota dari Tilbury Skins. Dan sambil menangis, Annie terus mengucapkan Tilbury Skins dengan lantangnya, lur. Kita di sini bisa menyimpulkan bahwa ada 3 dampak psikologis yang dialami si Annie ini, lur. Pertama, Annie mengalami krisis identitas. Budaya Nigeria terasa asing baginya, tapi Annie juga tidak dianggap bagian dari masyarakat KP Inggris. Kedua adalah trauma pengasuhan, karena Annie diabaikan begitu saja oleh kedua ortunya dan tidak mendapat dukungan emosional yang baik dari Ingrid. Ketiga adalah rasisme ekstrim yang dialaminya sejak kecil sampai remaja sekarang ini, dan dia tidak memiliki siapa-siapa, lur. Kondisi-kondisi inilah yang membuat Annie memiliki kemarahan terpendam, rendah diri, dan ingin bisa diterima. Betul sekali, Tilbury Skinhead memberikan apa yang selama ini tidak pernah Annie rasakan, yaitu rasa diterima. Meski sangat toksik sekalipun, namun di geng inilah Annie merasa memiliki keluarga. Mirisnya Annie juga semakin membenci rasnya sendiri karena hasrat untuk diterima oleh orang atau kelompok lain. Yang ngerinya adalah geng brutal seperti Tilbury Skins. Selanjutnya Annie pun digunduli, dilukai jari-jarinya membentuk kata-kata ejekan, dan mereka terus berbuat onar seperti nyolong-nyolong baju, kriminalitas, memperlihatkan silit ke orang lain, dan masih banyak lagi. You want to be a skin? Got to get rid of this comb bush.
Oh, you want a picture? Load of this. Be ashamed. A bloody job. Sementara itu Bu Dapo mendatangi Ingrid di rumahnya untuk ngobrol tentang Annie. Bukannya disuruh masuk, Ingrid hanya mau ngobrol lewat jendela seperti ini. Dapo pun menjelaskan kekhawatirannya dengan Annie yang tidak masuk sekolah selama 1 bulan, padahal masa skorsnya sudah selesai sejak bulan lalu. Dapo juga memberitahu jika Annie dibully oleh suatu geng skinhead dengan sangat amat parah. Menurut Dapo, jika Annie terus dibiarkan seperti itu, maka dampaknya akan sangat berbahaya. Padahal Annie adalah siswa yang begitu cerdas, nilai-nilai tugas dan ujiannya selalu bagus, meski dia kelihatan malas ke sekolah. Akan tetapi Ingrid yang tidak suka diceramahi mengatakan jika Annie bisa mengurus dirinya sendiri dan Dapo tidak perlu repot-repot menasehati caranya mendidik. I know what it feels like to hate what you are. A promising student. He's done well in his tests. He's also being harassed by local hooligans and skinheads. I can take care of my own kids. Find some other charity cake. Sampai suatu hari ketika Dapo tanpa sengaja bertemu Annie, ya, geng Tilbury juga ada di sana dan langsung membuli Dapo. Tapi Annie hanya terdiam meski Dapo meminta tolong kepadanya. Bahkan saking mengerikannya, Dapo sampai terluka dan dia pun gemetar ketakutan, Lur. Di suatu malam ketika Ingrid jalan bareng teman-temannya, dia melihat geng Tilbury yang sedang bertikai dengan anak-anak pelaut dan Ingrid pun begitu terkejut saat melihat Annie menjadi anggota geng tersebut. Alhasil anak-anak pelaut itu pun dihajar habis-habisan sampai memohon ampun. Come on, let's go this way. Please, brother. Please, Sailors are loaded. Esok harinya saat Ingrid masuk ke kamar Annie, dia pun kaget melihat dinding yang penuh coretan, termasuk tulisan "Jaga Inggris Tetap KP". Ingrid mau wanti-wanti Annie agar jangan berulah, apalagi sampai berurusan dengan polisi. Namun dengan dinginnya Annie menjawab bahwa dia adalah hukum dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Bahkan Annie tidak mau dipanggil Ingrid dengan kata-kata nak. Mendengar itu Ingrid pun mulai murka karena Annie tidak tahu cara berterima kasih dan sangat menyesal karena telah menerima Annie kembali ke rumahnya. Akan tetapi Annie tidak menggubris omelan Ingrid dan dia pun langsung pergi menemui gengnya yang sudah menunggu. I am the law. My name's Annie, not boy. Lucky I kicked your ass out on the streets to go hungry. I knew I should never have had you back. Out there in Nigeria to rot. They don't want you. Nobody wants you. I've got other kids in this bedroom. Geng Tilbury Skins berpesta di sebuah warkop dan tak lama kemudian mereka didatangi oleh 3 preman yang memberitai jika Greyskins akan datang menyerang. Namun Levi tetap santai menanggapinya sambil mainan ular peliharaannya yang baru dan menganggap ancaman Greyskins hanyalah omong kosong. Lalu ketika Annie pipis di toilet, tiba-tiba Tris mendatanginya dan berusaha menggoda Annie karena Tris tahu Annie menyukainya. Annie pun langsung pergi dari toilet begitu Tris mengatakan jika dia masih berjaka. Sementara di markas Greyskins, mereka sedang bersiap untuk menyerbu Tilbury Skins karena sering berbuat onar di wilayah mereka. Begitu sampai di warkop, tawuran pun tidak terhindarkan. Bahkan Annie sampai membakar pimpinan Greyskins hingga tewas, Lur. Akibat kerusuhan itu, anak-anak Tilbury dipenjara sementara waktu.
sampai akhirnya Levi DKK dibebaskan, kecuali Annie yang tetap berada di sel isolasi. Untungnya Ingrid berhasil mengeluarkan Annie, dan ketika berada di kamar memikirkan perbuatannya, Annie sempat mengambil kertas bertuliskan nomor teleponnya Bu Dapo. Sempat terbesit di pikiran Annie untuk ngobrol dengan beliau, namun tak lama kemudian Levi DKK datang dan Ingrid berusaha mencegah karena Annie masih anak SMA. Namun Annie tetap pergi tanpa mempedulikan ibu asuhnya. Nothing better to do than hang around with kids. Coming out so you can off. Back inside. Come back. Karena tahu Annie akan membuat kekacauan lagi, Ingrid pun berencana melaporkannya ke polisi daripada dia terkena imbasnya dan anak-anak asuh yang lain pasti akan diambil darinya karena Ingrid dianggap tidak bisa merawat dengan baik. Ternyata dugaan Ingrid benar lor, Tilbury Skins akan membalas Grey Skins. Mereka pun bertemu di lahan kosong dan sekarang Grey Skins dipimpin oleh mantan napi yang baru saja keluar dari penjara, sebut saja Supardi. Grey Skins begitu dendam khususnya kepada Annie yang telah membunuh pemimpin mereka sebelumnya. Maka dari itu Levi meminta Annie untuk bertarung dengan Supardi dan duel pun akhirnya terjadi. Annie dikeroyok anak-anak Grey Skins, namun Levi DKK tidak terlalu membantunya dan lebih mementingkan keselamatan mereka. Alhasil Annie pun babak belur dan karena sangat muak dengan Levi, Annie pun datang ke warkop dan menyebut Levi sebagai pengecut karena pergi meninggalkannya begitu saja. Ya, duel di antara mereka pun terjadi lur untuk menunjukkan siapa yang lebih pantas memimpin Tilbury Skins. Sampai akhirnya setelah menusuk Levi, Annie pun pulang ke rumah dan menyimpan ular peliharaan Levi ke dalam akuarium di gudang. Lalu Ingrid begitu terkejut melihat penampilan Annie yang sangat compang-camping dan penuh darah. Saking marahnya Ingrid pun memukuli Annie yang akhirnya dia hanya meringkuk di belakang sofa seperti waktu kecil dulu. Setelah itu polisi pun datang meringkus Annie dan Annie terus berteriak Tilbury Skins, Tilbury Skins, juga memaki-maki Ingrid yang tidak pernah menyayanginya sejak kecil. Beberapa hari kemudian atas bantuan ayahnya Femi yang sudah menjadi pengacara, Annie pun dibebaskan dari sel isolasi. Namun ketika ibunya Tolu menghampiri, Annie pun mengusirnya, juga terus mengucapkan Tilbury Skins dan mengejek ras KH. Bahkan Annie nekat menyundul ayahnya sendiri dan menghajar dua polisi di sana agar bisa kabur. Annie pun langsung mendatangi gudang untuk mengecek peliharaan ularnya. Namun ternyata sudah mati karena dibunuh ayah asuhnya Jack. Di titik inilah mental Annie benar-benar hancur karena berbagai kejadian traumatik di hidupnya dan dia pun pergi menuju markas Tilbury Skins. Tilbury Skins! Salah satu anggota Tilbury yang melihat Annie kabur memberitahu ke teman-temannya. Lalu karena Levi masih dirawat dan belum sadarkan diri, mereka pun berencana akan membunuh Annie untuk membalas perbuatannya. Tapi yang terjadi lur, I'll make it official. I know where the cone will be. The Skinner, get that tip and stick it. tepat setelah geng Tilbury pergi, untungnya tali gantung Annie putus dan di saat yang sama polisi datang ke sana, lalu segera membawa Annie ke rumah sakit untuk dirawat. Melihat kondisi anaknya dan baru mengetahui apa yang terjadi selama ini, sebagai ibu Tolu pun begitu menyesal karena telah menelantarkan anaknya.
Setelah 6 bulan berada di lapas remaja, hari itu Annie diantar 2 polisi ke pusat pembinaan remaja bermasalah, yaitu Brighty Institute, karena ternyata Ingrid telah menelpon Bu Dapo untuk meminta bantuannya mendidik Annie, dan sekarang beliau akan mengajar di sana. Dapo mengatakan bahwa Annie akan belajar ilmu hukum seperti ayahnya Femi dahulu, dan jika Annie fokus belajar serta berkelakuan baik, maka dia bisa dibebaskan dari lapas remaja. Mendengar penjelasan itu, tiba-tiba Annie langsung meringkuk dan menangis karena perasaannya masih berkecamuk, juga belum mengetahui siapakah dia sebenarnya. Dapo pun berusaha menenangkan Annie dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu kehidupan yang telah dilalui oleh Annie, namun Annie bisa memilih kehidupan yang baru dan Dapo akan selalu membantunya. Dapo yakin Annie bisa berubah asalkan dia sungguh-sungguh dalam belajar. Perlahan-lahan Dapo memegang tangan Annie dan memberikannya sebuah pulpen yang harus terus dia genggam sebagai senjata dalam hidupnya. Bukan parang, golok, celurit, pisau atau apapun, lur. Sontak tangis Annie pun pecah dan Dapo langsung memeluknya. That every day we get to make a new choice. I believe in you, that you can make this turn. It's okay. This is your weapon now. Butuh waktu cukup lama bagi Dapo untuk mengembalikan mental Annie agar dia bisa menerima identitasnya sebagai orang Afrika dan bisa fokus dalam belajar. Karena Annie selalu terbayang-bayang dengan semua pembulian, pengabaian ortunya dan Ingrid, serta kekejaman dari geng Tilbury Skins. Sampai akhirnya lambat laun Annie bisa berdamai dengan masa lalunya. Traumanya pun sudah pulih dan dia bisa menerima identitas dirinya. Alhamdulillahnya studi Annie lancar, lur. Dia lulus dengan nilai yang memuaskan. Bahkan di tahun 1989 Annie telah lulus S2 di Universitas King's London dan mendapat gelar master di bidang hukum. Semua ini tidak lepas dari dedikasi Bu Dapo dalam mendidik Annie, baik dari segi intelektual maupun psikisnya. Annie sudah baikan dengan Ingrid yang sekarang selalu memakai kalung hasil colongan Annie dahulu. Begitu pula dengan kedua orang tuanya, dan Annie pun melanjutkan hidupnya di Nigeria. Lalu pada 7 Maret 2017, Annie Tan alias Pak Sutradara film ini dianugerahi gelar kehormatan Doktor Sastra oleh Princess Royal di Universitas London karena kontribusinya dalam karya perfilman sebagai sutradara, khususnya film Farming ini, lur. Thank you. Abuyar, sungguh film yang sangat luar biasa. Jadi ingatlah, lur, bahwa sepahit-pahitnya kehidupanmu atau masa lalumu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu dan selalu punya cara untuk membuatmu berubah, lur. Assalamualaikum.